prinsip pengasuhan anak itu, kalau kita bicara regulasi, maka anak usia di bawah 12 tahun itu secara regulasi berdasarkan putusan Mahkamah Agung juga harus dibawa ibunya. Artinya ibunya yang memperoleh hak asuh anak. Yang pertama. Tapi itu bukan harga mutlak. Kalau ibunya itu kemudian ditemukan melakukan hal-hal yang tercela atau tidak mampu memelihara mengasuh anaknya dengan baik, maka kemudian hak asuhnya itu bisa jatuh kepada ayahnya. Itu prinsipnya. Kalau di atas 12 tahun, si anak bebas menentukan ikut siapa, ayah atau ibunya. Itu prinsip hukum yang pertama. Nah, yang kedua, pertanyaannya adalah bagaimana kemudian kalau misalnya antara ibu, baik ibu maupun ayahnya meninggal keduanya. Dalam hal ini adalah kasus Vanessa Angel ya, dan Bibi ya, almarhum. Nah, kalau diregulasi memang itu tidak mengatur secara spesifik mutlak seperti apa ya. Tapi kalau kita mengacu kepada regulasi yang ada, maka pengasuhan anak, apalagi bicara tentang orang Islam, itu diatur melalui mekanisme atau diatur melalui regulasi namanya kompilasi hukum Islam sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang 174 tentang perkawinan. Di mana dalam pasal 156 itu ditentukan ya, ditentukan kalau misalnya si kedua orang tua meninggal, maka poin pertama yang berhak mendapat asuh ya apabila anak itu di bawah 12 tahun, pertama adalah wanita-wanita atau perempuan yang derajatnya ke atas dari sisi ibunya. Dari sisi ibunya. Nah, dari sisi ibunya. Jadi dalam hal ini adalah kalau kita bicara hak asuh segala, maka yang paling berhak yang pertama, urutan pertama ya, menurut kacamata pendapat kami, ke pengetahuan kami adalah itu dari sisi keluarga Vanessa. Tapi ibunya atau bagian perempuannya, wanita-wanita dalam hal ini misalnya adalah kalau Vanessa punya kakak gitu ya, punya tante gitu, atau lagi punya misalnya neneknya. Nah, itu diasuh oleh tante atau neneknya. Nanti ibu dari Vanessa atau kakak dari Vanessa atau tante dari Vanessa. Itu urutannya. Nah, bagaimana kemudian kalau misalnya orang yang punya hak ini tidak mau mengasuh atau melepaskan hak asuhnya gitu, atau terbukti misalnya melakukan tindakan-tindakan yang tercela atau dianggap tidak layak yang mengasuh, maka kemudian si ayahnya berhak untuk mengasuhnya. Ya, si ayahnya berhak mengasuh. Tapi kemudian kalau ayahnya juga nggak ada, maka kemudian dari sisi si bibi. Dari perempuan dari sisi yang bibi baru kemudian mendapatkan hak asuhnya. Jadi kalau misalnya urutannya itu dari keluarga Vanessa tidak memiliki perempuan-perempuan atau tidak layak untuk mengasuh, maka kemudian baru keluarga bibi yang mendapatkannya. Tapi bila mana terjadi pertikaian, itu kan kalau kita bicara lagi kan keikhlasan untuk menjalankan putusan. Tapi bila mana terjadi adanya sengketa atau pertikaian, maka nanti yang paling benar dan memiliki kepastian hukum adalah larinya itu ke pengadilan agama untuk penentuan siapa yang berhak untuk mengasuh anak ini gitu. Dalam hal ini segala. Bang, ini artinya dalam perebutan hak asuh ini sebenarnya mutlak saja ya diperebutkan antara dari orang tua bibi maupun Vanessa ya. Gimana? Hak asuh ini sebenarnya mutlak saja, tidak ada masalah sebenarnya kalau dari proses hukum ya perebutan ini. Ya sebenarnya begini, kalau kita bicara hukum keluargaan, konsep ideal yang paling tepat adalah musyawarah. Itu yang pertama. Bicara baik-baik. Karena kalau hak asuh anak itu kan, ini kalau undang-undang perlindungan anak itu bicaranya adalah kepentingan yang terbaik buat anak. Sehingga kita kalau dalam masalah anak ini jangan ngotot-ngototan. Jadi jangan berkelahi, bertikai, karena pada akhirnya anak yang jadi korban. Jadi kalau kami selaku praktisi hukum menyarankan sebaiknya keluarga dari sisi almarhum Vanessa maupun dari sisi bibi itu sebaiknya duduk bersama bagaimana mencari format pengasuhan yang ideal. Bagaimana mencari format pengasuhan yang bisa menumbuh kembangkan anak ini menjadi anak yang baik gitu. Nah, tetapi kalau kemudian terjadi silang pendapat bahkan berujung sengketa tentang pola-pola cara pengasuhan atau kemudian siapa yang paling berhak mengasuh, bagaimana cara pengasuhan, maka kami kira ya mau nggak mau pada akhirnya harus berujung ke pengadilan. Nanti pengadilan yang berhak untuk menentukan hak asuhnya, mekanismenya ke siapa, atau dibagi dua, atau mekanismenya gantian, ya kan? Pengaturannya mungkin minggu di depan di sini, minggu sekarang di sini, itu nanti mekanisme tergantung kesepakatan aja. Oke, itu kan mengenai hak asuh agama. Mungkin kalau untuk
hak waris sendiri, pewarisan nih mungkin kan secara kan ini kan ada pembagian juga nih untuk aset nanti masa depannya si Gala, mungkin itu ada pembagian perebutan juga, gimana tuh Bang sisi hukumnya melihatnya Bang? Begini, pada prinsipnya kalau misalnya si suami istri meninggal, maka yang paling utama itu adalah yang menjadi pewarisnya adalah anaknya. Si Gala itu Iya kan, itu yang pertama. Tapi kemudian biasa kalau dalam ketentuan dari nasabnya, maka orang tua bibi maupun orang tua Vanessa itu juga dapat hak warisnya juga. Nah, prinsipnya seperti itu. Itu mendapatkan. Kalau yang lain itu tertutupin dia. Nah, pertanyaannya adalah berapa besarannya? Nah, itu tergantung komposisinya. Ya kan, kalau ada orang tua, nafikannya seperti apa, kemudian nanti bergantung juga kepada harta warisannya ada atau tidak gitu. Itu kan mengacu kepada undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam. Tetapi ingat, bagaimana kalau misalnya ada wasiat-wasiat yang sudah dibuat sebelum almarhum Bibi dan Vanessa itu berpulang. Nah, kalau kami baca, kami ikutin kan ada beberapa wasiat yang mereka bikin. Nah, itu juga wasiat itu sepanjang tidak menutupi atau tidak mengurangi hak-hak orang yang menjadi ahli waris, dalam ini adalah kedua orang tua dari masing-masing pihak, apalagi kemudian menutupi hak-haknya Gala, itu boleh dilaksanakan. Tapi kalau enggak, itu tidak boleh mengurangi hak mereka. Batasnya itu maksimum itu sepertiga. Oke. Artinya ini bisa dibilang ini masih bisa dimusyawarahkan lah Bang. Sebenarnya kalau saran kami, kalau bicara tentang hak waris, hak asuh, itu kan namanya ranahnya adalah ranah kekeluargaan. Nah, sebaiknya dorongan kami tentang masalah ini adalah jangan masuk kepada wilayah yang sifatnya sengketa, apalagi masuk wilayah peradilan. Ya, jalan peradilan itu adalah option terakhir, the last option kalau manakala proses musyawarah, proses mediasi, atau proses untuk mencari format bagaimana pengaturan hak warisnya yang bagus, kemudian bagaimana pengasuhan yang bagus buat Gala ini, itu dapat dimusyawarahkan, ya selesaikan cara musyawarah. Dan yang paling penting adalah kita juga menghimbau siapapun yang tua-tua ini gitu ya, atau yang sudah berumur ini, sebaiknya sama-sama menekan egonya, dan yang paling penting adalah menekan nafsunya atau apapun itu untuk memikirkan bagaimana kepentingan yang terbaik buat si Gala. Jadi yang dipentingkan adalah anak, masa depan dia, sekolahnya bagaimana, kemudian keberlanjutan hidupnya seperti apa, makannya seperti apa, dan kebutuhan-kebutuhan lain. Kasihan kan, masih usia bayi berapa tahun ya, 2-3 tahun ya? Hampir 3 tahun. Kalau dia kan saat ini kan dia belum bisa apapun gitu. Nah, orang-orang tua inilah yang kita himbau dari sisi Bibi maupun Vanessa untuk sama-sama lebih memikirkan gimana nih untuk menjamin masa depan Gala supaya bisa hidup lah, paling tidak hidup dan berlanjut hidupnya dan mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Bang, aku terakhir juga mau nanya nih Bang. Ini kan dari pihak orang tua Bibi kan sudah melaporkan pengajuan berkas juga nih mengenai hak wali Bang. Dan itu sudah ada di Pengadilan Jakarta Barat nih Bang. Nah, terus selanjutnya juga nih dari bapaknya Vanessa sendiri sudah mengajukan katanya ke Jakarta Pusat nih, Pengadilan Agama. Nah, ini kan berbeda domisili nih Bang. Nanti proses untuk menyatukannya gimana tuh Bang? Begini, kan kalau kita mengajukan ada namanya kompetensi ya. Kompetensi pertama tentu bicara kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut adalah lembaga pengadilan mana yang paling berwenang untuk menangani misalnya hak asuh ini atau perwalian ini. Dalam ini adalah bukan pengadilan negeri, tapi adalah pengadilan agama. Itu satu poin. Kalau dia mengajukan pengadilan agama, maka kompetensinya betul. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah kompetensi relatif. Relatif ini berkaitan dengan tempat tinggal. Ya, tempat tinggal biasanya. Biasanya sih tempat tinggal tergugat ya, tempat tinggal termohon seperti itu kan. Nah, dalam hal ini pertanyaannya adalah siapa sih termohonnya gitu? Ya kan begitu ya. Termohonnya siapa? Nah, kalau kita mengacu ya kalau rekonstruksi kami berarti Gala ini kan pasti sudah punya kakak ketika dia lahir. Kan sudah dimasukin kakak. Nah, pertanyaannya adalah alamat kartu keluarga atau KTP dari almarhum Vanessa dan Bibi itu di mana alamatnya? Itu aja dilihat ceknya. Kalau dia berdomisili tinggal di wilayah Jakarta Barat, maka benar kompetensinya itu adalah menjadi kompetensi Pengadilan Agama Jakarta Barat. Tapi kalau kemudian
alamat di KTP dan KK, di mana di dalam KK-nya tersebut itu ada Gala di situ sebagai anak, ya kan, dan kemudian mereka berlamar situ, maka kompetensinya adalah Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Oke. Jadi bergantung alamatnya di mana, KK dan KTP almarhum Vanessa dan almarhum Bibi, Penyesuaian domisili bang. domisilinya. Abang terakhir mungkin ada yang mau Siap. disampaikan untuk Galang Ya. dari polemik ini mungkin sisi apa? Ya, pertama dari kami menghimbau agar semua orang-orang dewasa ini menahan diri untuk menekan egonya terkait dengan masalah perebutan hak asuh, perebutan harta warisan dan lain-lain. Itu yang paling penting. Dan kami menyarankan sebaiknya semua pihak itu duduk, calling down, lebih baik musyawarah, tekan ego masing-masing, bicarakan baik-baik, bermediasi untuk mencari format pola pengasuhan yang baik buat Gala. Karena bisa diatur kan, mungkin seminggu di tempat kakeknya yang dari Bibi, kemudian seminggu lagi di tempat kakeknya yang dari Vanessa. Yang penting itu tanggung jawabnya bersama. Kemudian bagaimana harta pengelolaannya, apa yang ada betul-betul ditabung dan diinvestasikan untuk kepentingan Gala. Dan tidak boleh, kami sarankan, dipakai oleh para pihak, kedua belah pihak ini. Apalagi itu anak yatim kan. Ya, betul. Nah, kira itu bagusnya itu diinvestasikan atau ditabungkan dan digunakan untuk demi hanya kepentingan Gala. Oke, Gitu, cukup. cukup. Terima kasih bang atas Sama-sama.